Perkenalkan, nama saya Masih Yunus Judika Ivan Samdota, absen 16. Saya Gasit Panji Prasetya, absen 10. Saya Petra Dinda Widiata, absen 24. Kami di sini akan menjelaskan tentang salah satu peninggalan sejarah pada masa kolonial yang berada di kota Surakarta, yaitu Masjid Mangkunegaran. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menambah wawasan mengenai sejarah di kota Surakarta dan untuk memenuhi nilai tugas asesmen sumatif akhir semester pada mata pelajaran sejarah fase F kelas 11 semester Gasal SMK Katolik Santo Mikael Surakarta. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, yang kedua itu saya mau tanya mengenai tentang tradisi atau kegiatan yang khas yang ada di masjid ini. Terima kasih atas kunjungan ke Masjid Al-Fatihah. Sebelum kita akan membahas masalah dampak daripada adanya Masjid Al-Fatihah, bahwa di kota Surakarta ini memang ada tempat-tempat ibadah. Tapi kalau di agama Islam itu ada yang namanya masjid. Masjid adalah tempat ibadah untuk yang kedua, di kota Surakarta ini ada 3 macam masjid, tiga tipologi masjid. Yang pertama ada masjid sejarah, yang kedua masjid negara, dan yang ketiga ada masjid jami atau masjid yang masjid sejarah. Jadi keberadaan masjid itu ada dibangun oleh para pendahulu kita, khususnya sebelum Indonesia itu ada, negara Indonesia ini belum ada. Jadi ketika dalam keadaan dinasti atau kerajaan-kerajaan ini, ya, salah satunya di Mangkunegaran ini adalah yang mendirikan itu adalah Pangeran Sambernawa atau yang dikenal dengan Raden Mas Said, yang dikenal dengan Pangeran Sambernawa. Yang kedua, ini karena berdirinya masjid ini sebelumnya itu tidak berada di tempat yang sekarang ini, karena masjid yang pertama didirikan atau diprakarsai oleh Mangkunegaran I atau Pangeran Sambernawa itu terletak di Kampung Kauman Pasar Legi. Jadi belum sebagai tempat masjid, tapi masjid dalam kepatian Patih Kasunanan yang bernama Sindujo di dalam Biro. Mangkunegaran pertama ini mendirikan berada di Kampung Kauman Pasar Legi. Itu mulai dari beliau menjadi adipati atau Mangkunegaran kurang lebih tahun 1755, yaitu mereka mendirikan masjid itu di kampung-kampung tadi. Jadi sampai berjalan terus bertambah tahun sampai Mangkunegaran pertama wafat, diganti Mangkunegaran kedua, diganti Mangkunegaran ketiga. Ini posisi masjid masih berada di Kampung Kauman. Baru setelah ada pembangunan lagi Mangkunegaran 4, ini beliau berinisiatif dan mengambil keputusan untuk memindahkan masjid Mangkunegaran yang awalnya berada di Kampung Kauman itu oleh beliau Mangkunegaran 4 itu dipindahkan ke tempat sekarang ini. Tahun berapa? Tahun 1878. Sekarang ini sudah berapa? 100 tahun. Ini oleh Mangkunegaran 4. Terus berjalannya waktu sampai Mangkunegaran 5, 6 itu masih posisi juga masih belum ada Serambi, belum ada Kapuro, belum ada Menara, belum ada Mihrab, Maligin. Ini masih biasa-biasa saja. Baru setelah Mangkunegaran 7 ini dinobatkan dilantik menjadi adipati Mangkunegaran 7, beliau pun juga berinisiatif untuk membesarkan, melebarkan, meluaskan masjid ini dengan menambah, yaitu ruang utama ini dilebarkan
ditambah dengan serambi dan mendirikan menara sama malikin sama gapura-gapura yang ada di serambi ini, juga gapura-gapura yang ada di tembok luar gapura besar. Ini sekitar tahun 1970-an. Jadi dalam kondisi peperangan ini Mangkunagaran 4 ini masih sempat membangun yaitu menara Malikin. Ini tahun 1923 menara Malikin sama mihrab sama gapura ini juga dibangun tahun 1917 bekerja sama dengan seorang insinyur dari negara Belanda yang akrab dengan Mangkunagaran. Dia mempunyai gagasan untuk menggabungkan antara budaya Jawa dan budaya Eropa. Dalam hal ini adalah tempat di ada khususnya masjid. Nah, kalau masjid ini untuk arsitektur Jawa ini cenderung pada satu berbentuk joglo, yang kedua berbentuk limasan ataupun yang bukan berbentuk kampung. Nah, bagi masjid atau tempat-tempat atau bentuk bangunan lain yang fasilitas umum ini biasanya berbentuk joglo. Nah, termasuk masjid ini di Prambanan ini memang simbol akhirnya tahun 1926 ini menara ini sudah berdiri. Setelah itu berdiri sama Malikin ini digunakan untuk Jumatan pertama kali bagi umat Islam yang dari sosial yang berada di sini adalah salah satunya adalah bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat kiri kanan Ketelan ini, termasuk dengan adanya sekolah di samping selatan juga sekolah ini untuk tempat dakwah bagi mereka anak-anak yang menjalankan sholat di sini. Sisi positifnya bagus sekali dibandingkan kalau dari ini mau ke pasar itu juga jauh karena di SD dari segi keamanan. Kalau sekarang dari segi keamanan yang bilang dulu kan belum seperti sekarang. Jadi ini dampak positifnya ini memang terasa sekali. Di samping itu ini sebagai masjid musafir. Ini menara ini sudah berdiri. Setelah itu berdiri sama Malikin ini digunakan untuk Jumatan pertama kali bagi umat Islam yang Jumatan pertama kali itu setelah menara ini selesai. Di situ sudah disiapkan beduk dan kentongan. Nah, makna dari beduk sama kentongan ini adalah memberi tanda karena belum ada sarana prasarana penguras suara kan masih belum ada. Nah, ini tinggal bagaimana dengan menandai sudah masuknya waktu sholat. Nah, ini
dengan memukul kentongan. Mabruk. Dong 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 dong. Dung. Oh, berarti sudah waktu masuk sholat. Nah, ini adalah beduk dan kentongan yang digunakan sebelum adanya pengeras suara di masjid ini. Nah, terus untuk memanggil sholat apa? Dengan muadzin. Muadzinnya naik ke atas, naik ke menara itu. Mereka adzan di atas menara. 4 orang menghadap ke mata angin selatan, barat, utara, sama selatan. Naik ke sana adzan ke mana? Ini adalah menara yang digunakan muadzin untuk mengumandangkan adzan untuk menunjukkan waktu sholat di Solo ini. Setelah itu ini ada bangunan seperti menara tapi kecil. Ini adalah namanya Malikin. Malikin ini adalah tempat untuk bakti sosial, khususnya khitanan massal bagi putra putri, bagi putra putra sentono dalam Mangkunegaran, abdi dalam Mangkunegaran. Itu kalau setiap tahun mengadakan kegiatan khitanan massal, jadi tempatnya di situ. Nah, ini adalah bentuk malikin yang digunakan untuk para putra-putra kerajaan untuk khitanan massal pada waktu itu. Adapun yang sebelum dikitan ada di Jambi ini. Sahabat terus perjalanan itu. Nah, setelah Indonesia itu berdiri, ini masjid yang karena keraton ataupun adipati ataupun raja setelah Indonesia itu berdiri, kan kerajaan-kerajaan tidak punya otoritas apa-apa dalam hal pemerintah. Akhirnya bangunan ini masjid ini diserahkan kepada pemerintah Indonesia dan kemudian adalah Kementerian Agama. Belum lengkap, belum bisa lengkap. Kalau sekarang ini kan juga banyak waktu juga yang jualan itu Ya. UMKM itu. Nah, itu dampaknya. Ini satu dampaknya dengan adanya parkir, adanya pengisian ulang air. Ini ada sebab untuk menampung para pekerja yang nganggur, yang tidak punya pekerjaan, bisa kita berikan pekerjaan melalui baik itu parkir, menunggu toko, ada yang usaha kesehatan masjid. Kalau usaha kesehatan masjid ini bukanya itu sehabis libur, sehabis usaha sampai habis masen, tidak modalnya gratis. Dan itu umum, jadi tidak untuk orang Islam saja. Ini banyak yang orang Muslim terlibat di situ juga. Bahkan ada yang justru dengan adanya itu positifnya kepada masyarakat kiri kanan dengan tambahnya UKM lebih bermanfaat masyarakat kiri kanan Masjid Al-Mustafa yang Surakarta. Melalui proyek ini kami menyadari bagaimana pentingnya menjaga warisan sejarah di Indonesia, terutama di kota Surakarta. Selain Masjid Mangkunegaran, masih ada banyak lagi tempat bersejarah lainnya, seperti Benteng Vaselberg, Colomadu, Omah Lowo, Jembatan Bajang, Museum Raja Pustaka, serta Pusat Kebudayaan Mangkunegaran dan Keraton Kastanan di Surakarta. Mari kita bersama-sama saling menjaga dan melestarikan tempat-tempat bersejarah di kota Surakarta, sehingga kita dapat menghargai dan mengenal lebih jauh sejarah di kota Surakarta ini. Dan itu ya sejarah singkat mengenai Masjid Mangkunegaran yang dapat kami sampaikan. Kalian juga dapat mengenal lebih tentang sejarah yang ada dengan berkunjung langsung ke tempat-tempat tersebut. Sekian, terima kasih.